Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Nindi Irzafika, SSI MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Adapun pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penerapan Big Data dengan Apache PySpark, studi kasus penjualan supermarket. Yang pertama, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Marsal Lindra Malian Putri dengan di belakang 014, Aisyah Al-Syafira Gumai dengan di belakang 015, Putra Izas dan Iris Bramasta dengan di belakang 027, Muhammad Safir Al-Kafa dengan di belakang 037, dan yang terakhir Nur Cholis Adam Zuhri dengan di belakang 09. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Lalu masuk ke latar belakang, di mana Big Data merupakan sekumpulan data yang sangat besar dan terus bertambah setiap waktunya, dari tipe data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Konsep Big Data ialah mengumpulkan seluruh data yang dihasilkan dan kemudian mengolahnya dengan tepat agar menghasilkan sebuah nilai yang diharapkan. Nah, sistem ini merupakan open source untuk pemrosesan database dan real time, itu Apache PySpark. Salah satu penerapan Big Data ialah pada pengelolaan data supermarket. Nah, supermarket merupakan sebuah pasar yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Supermarket memiliki keunggulan dari pasar-pasar lain seperti menjual barang-barang yang lengkap, menjual makanan yang sehat, dan lingkungannya yang bersih. Hal hasil yang Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih supermarket dibanding pasar lainnya. Menurut hasil survei Kata Data, secara keseluruhan nilai penjualan naik sebesar 3,7%, tapi angka ini hanya sekitar sepertiga dari persentase pertumbuhan penjualan pada semester pertama di 2016. Nah, melihat banyaknya masyarakat yang memilih belanja di supermarket, mendorong para pemilik supermarket untuk membuat dan mengelola data yang lebih besar. Pada kali ini, peneliti akan mengambil kasus supermarket untuk mengatasi masalah tersebut. Sekaligus, peneliti akan memberikan inovasi terhadap troli belanja di supermarket guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan berbelanja. Nah, adapun implementasi yang peneliti akan lakukan ialah mengelola dataset supermarket menggunakan penerapan Big Data dengan Apache PySpark. Lalu, proyek ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan penerapan Big Data dengan Apache PySpark melalui dataset supermarket. Lalu yang kedua, memberikan inovasi atau terobosan baru untuk supermarket guna memudahkan para pelanggan atau masyarakat dalam berbelanja. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang data. Nah, metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu melalui website www.kaggle, di mana judul dataset kami berjudul Supermarket Sales, yang bernama supermarket underscore sales strip sheet 1.csv. Lalu kolaborator dan penulisnya yaitu Ongpeh, dan tentang datanya yaitu pertumbuhan supermarket di kota-kota padat penduduk semakin meningkat dan persaingan pasar juga tinggi. Dataset ini merupakan salah satu histori penjualan perusahaan supermarket yang telah tercatat di 3 cabang berbeda selama 3 bulan data. Metode analitik data prediktif mudah diterapkan dengan kumpulan data ini. Adapun atribut pada dataset yang pertama yaitu invoice.id, yaitu nomor faktur penjualan, branch yaitu 3 cabang, ada cabang A, B, dan C, lalu city, lokasi supercenternya, customer type yaitu members yang menggunakan kartu member maupun yang normal tanpa kartu, lalu gender, jenis kelamin pelanggan, ada produk lain, kategori barang umum seperti elektronik aksesoris, fashion aksesoris, dan lain-lain. Lanjut, ada unit price, yaitu harga setiap produk dalam dolar. Ada quantity atau jumlah produk yang dibeli pelanggan. Ada tax, yaitu biaya pajak sebesar 5%. Lalu ada total. Lalu ada date, tanggal pembelian. Ada time, waktu pembelian. Lalu ada payment, di mana jenis pembayaran ini terdapat 3 metode, yaitu cash, credit card, dan e-wallet. Lalu ada COHS, yaitu harga pokok penjualan. Ada gross margin percentage, yaitu persentase margin kotor. Ada gross income, pendapatan kotor. Lalu ada rating, di mana rating pengalaman belanja pelanggan. Selanjutnya, bab 3, pembahasan. Yang pertama, terdapat peran teknologi Big Data. Peran dari teknologi Big Data untuk kasus penjualan supermarket yaitu dalam bidang pemasaran.
Penggunaan teknologi Big Data telah menjadi peningkatan besar bagi departemen pemasaran di banyak perusahaan, tidak terkecuali dengan perusahaan seperti supermarket. Pakar pemasaran telah melihat kekuatan penggunaan teknologi Big Data untuk analisis data perusahaan-perusahaan. Teknologi dapat membantu meningkatkan kampanye pemasaran dan basis klien mereka dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Ini berarti bahwa teknologi Big Data hadir dengan berbagai manfaat. Berikut merupakan beberapa di antaranya. Yang pertama, harga akurat. Teknologi Big Data membuat segalanya lebih mudah dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga berdasarkan permintaan pasar. Yang kedua, yaitu perencanaan lebih baik. Perencanaan adalah suatu hal yang bisa menakutkan tanpa alat yang dapat diandalkan. Peran teknologi Big Data yang ketiga ada meningkatkan peramalan. Analisis prediktif atau predictive analytics dapat membantu meningkatkan keakuratan analisis pemasaran prediktif dan dengan mudah meramalkan perilaku pelanggan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi yang kami kembangkan untuk meningkatkan penjualan supermarket adalah dengan menyediakan kalkulator digital dan GPS tata letak produk supermarket pada troli belanja. Penyediaan kalkulator digital berfungsi untuk memudahkan para pelanggan saat melakukan belanja dan ingin menghitung harga produk, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan smartphone mereka hanya untuk menghitung belanjaan mereka. Sedangkan dengan adanya GPS tata letak produk supermarket, memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan pelanggan untuk mengetahui posisi dari produk-produk yang ingin dibeli oleh pelanggan. Selain fungsi-fungsi dari inovasi yang kami kembangkan, terdapat beberapa alasan kami ingin mengembangkan inovasi tersebut. Yang pertama yaitu solusi untuk memecahkan masalah. Dengan menyediakan kalkulator digital, dapat memecahkan masalah seperti seringkali pelanggan lupa atau malas untuk membawa handphone mereka saat akan belanja. Yang kedua yaitu menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi yang kami kembangkan dapat menghasilkan dan menciptakan hal yang baru, unik, dan berkualitas. Saat ini, menemukan kalkulator digital dan GPS tata letak produk supermarket merupakan hal yang masih sangat langka. Selanjutnya, tantangan. Inovasi yang kami kembangkan tentu tidak mudah untuk berjalan lancar dalam pengembangannya. Terdapat beberapa tantangan yang akan kami hadapi dalam pengembangan inovasi tersebut. Berikut di antaranya. Yang pertama ada kompetensi SDM. Salah satu konsekuensi ketika memiliki inovasi yang ingin dikembangkan, tentunya perlu memiliki SDM yang mampu dan ahli untuk mengelolanya. Bahkan kadang ada tim ahli yang pada akhirnya menyusun perencanaan pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Tantangan yang kedua ada infrastruktur penunjang. Tidak hanya SDM, tetapi infrastruktur juga harus siap dan menunjang ketika akan mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologi Big Data ini. Tantangan yang ketiga ada dana yang dibutuhkan. Perusahaan dari supermarket harus menyiapkan dana yang besar juga untuk menunjang SDM serta penyediaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan. Selanjutnya itu bab 4, implementasi. Tahap pertama yaitu instalasi PISPAK dengan cara pip install PISPAK. Selanjutnya yaitu import library yang dibutuhkan yaitu PISPAK, PISPAK.sql, PISPAK.sql.function, dan import matplotlib dan pplot dan seaborn. Selanjutnya membuat Spark session yaitu dengan cara Spark sama dengan Spark session.builder master dengan master yaitu lokal dengan app name-nya namanya real time supermarket sales dengan get or create, lalu klik Spark. Selanjutnya itu import data dengan memberikan nama data frame yaitu data, lalu dengan perintah spark.read csv dengan mengisi nama dari data yang ingin diimport, lalu header true dan inverse schema true. Selanjutnya itu menampilkan data dengan perintah data.show 5 dengan menampilkan 5 data teratas. Lalu dengan perintah data kolom untuk menampilkan kolom-kolom pada data yang diimport. Selanjutnya itu types data types untuk melihat tipe data dari setiap kolom dan data print schema untuk melihat nama tipe data dan tipe data setiap kolom yang ada. Selanjutnya itu data
to pandas dan describe untuk mendeskripsikan isi dari data. Masuk ke pre-processing data, di mana data dipilih yang diperlukan saja, di mana ada beberapa data yang dihapus seperti kolom date, kolom invoice, kolom quantity, time, dan quantity. Lalu pada kolom date di split untuk mengambil tahunnya saja. Selanjutnya menghapus duplikat data dengan fishpack dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya itu melakukan analisa pada customer. Yang pertama melakukan analisa pada customer, di mana melihat tipe data, tipe apa saja yang terdapat pada customer type. Lalu menghitung banyaknya customer berdasarkan tipe customer dengan menampilkan diagram conplot. Selanjutnya ada menghitung jumlah tipe customer berdasarkan cabang dengan menggunakan customer type dan HUE-nya cabang, datanya diambil dari sales, dan set title-nya itu menggunakan customer type by branch. Seperti gambar berikut. Dan yang D ada menghitung pengaruh penjualan menurut customer. Menghitung pengaruh penjualan rata-rata menurut tipe customer dengan member berpengaruh untuk mendapatkan rata-rata total member 164.223,444 dan rata-rata total normal 158.743,305. Oke, selanjutnya ialah pengaruh rating customer berdasarkan tipe customer dengan query SNS one plot, X sama dengan customer type, ya rating, UCT, data sales, set title, customer type. Di mana di sini terdapat 3 kota yaitu Yangon, Naipitau, dan Mandalay. Dan di sini customer type-nya ada 2 yaitu member normal dengan rentang rating 4 sampai dengan 10. Analisa selanjutnya yaitu mendapatkan bujur dan lintang dari masing-masing kota, di mana terdapat 3 titik koordinat masing-masing bujur dan lintang dari ketiga kota yaitu Yangon, Naipitau, dan Mandalay. Lalu untuk melihat hasilnya, kita menggunakan sintaks SNS.scatterplot dengan menginisiasi X itu sebagai titik bujur dan Y-nya sebagai titik lintang, di mana judul scatterplotnya yaitu customer type. Selanjutnya, menghitung total penjualan berdasarkan kuantitas. Kita menggunakan sintaks yaitu sns.trailplot dengan X-nya sama dengan total dan Y-nya adalah quantity dengan datanya sama dengan sales. Berikut merupakan hasil output-nya. Masuk ke bab 5, penutup. Ada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan yaitu memberikan inovasi atau terobosan baru untuk supermarket guna memudahkan para pelanggan atau masyarakat dalam berbelanja. Metode analitik data prediktif mudah diterapkan dengan kumpulan data ini. Dalam dataset ini terdiri dari 17 atribut dan 100 baris data. Oleh karena itu, dalam memproses dan menganalisis data, kita memerlukan teknologi yang tidak konvensional lagi. Teknologi Big Data merupakan teknologi khusus yang diperuntukkan untuk menangani masalah Big Data. Teknologi dapat membantu meningkatkan kampanye pemasaran dan basis klien mereka dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu, dengan adanya GPS, tata letak produk supermarket dapat memecahkan masalah seperti pelanggan yang tidak tahu atau lupa di mana posisi produk yang ingin mereka beli. Dan yang terakhir ada saran. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya ialah menyempurnakan rumusan penerapan dari inovasi yang telah peneliti lakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu peneliti juga menyarankan untuk menyempurnakan kembali implementasi Apache PsyPark dengan dataset sesuai pada masing-masing supermarket yang ingin diterapkan. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.